Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kita lihat kondisi seseorang yang sedang kalian pikirkan masuk ke dalam general reading, pembacaan umum untuk banyak orang, banyak yang nonton. Tentu saja nggak bisa cocok atau resonate untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa saja yang bisa cocok kali ini. Silakan difokuskan teman-teman. Kita mulai general readingnya. Ini general reading ya. Kalau nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lain. Mungkin di sana ada yang lebih cocok. Kalau yang in personal reading, silahkan chat Mbak Tia, ya. Daftar di Mbak Tia, admin saya. Daftar yang mengurus Mbak Tia. Nomornya ada di bawah setiap video YouTube saya ya. Di bawah video ini ada deskripsinya. Di sana ada nomornya Mbak Tia. Oke, kita mulai untuk melihat cerita di antara kalian ini cerita tentang apa ya. Oke. Cerita di antara kalian. Pastikan kalian masuk ke dalam cerita yang terbaca di sini terlebih dahulu. Kalau tidak berarti kali ini bukan bacaan untuk kalian ya. Kalau nggak cocok berarti bukan untuk kalian. Karena general. General energinya bisa terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Silakan kalian sesuaikan ya. Asal ceritanya cocok ya. Bacaan saya sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan video ini, videonya masih berlaku. Kita lihat. Okay. The Sun. The Sun itu energi-energi matahari. Energi-energi hot. Energi yang terang, hangat. Ada men, rupanya ini ada seseorang. Men itu energi maskulin. Bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan. Kemudian sosok ini atau kalian, seseorang yang kalian pikirkan atau ini kalian, itu ingin satu pembaruan, ingin satu pencerahan. Nah ini kalau energi-energi healing, energi-energi ingin bangkit, ya, ingin dihargai, ini kartu crown. Ini energi kehormatan, ya, pangkat, energi-energi ingin layak, dihargai, seperti itu. Ini ada energi-energi benar-benar ini bangkit. Kalau akhir-akhir ini ya, kalau bangkit, pengen bangkit, terus pengen hidup baru, pengen ini. Ini hubungan cinta teman-teman. Ini yang ingin bangkit itu perasaan, jiwa, ya, nggak mau lagi sakit. Nih, ini energinya. Ya ini, kok kayak yang kemarin-kemarin, baru-baru ini, beberapa hari ini. Iya memang, mungkin yang nonton juga itu-itu saja. Atau mungkin memang kalau energi itu dalam waktu dekat masih mirip-mirip teman-teman. Kecuali kalau sudah 2 minggu, 1 bulan, itu bisa berubah. Ya. Sebenarnya energi itu setiap detik pun berubah. Tapi kali ini memang seperti ya mirip-mirip dengan yang kemarin. Energi-energi ingin bangkit, ingin mencari pencerahan untuk hati, pikiran ya. Dan ini sudah gencar, inginnya banget ya. Selalu ingin bangkit, tapi kok ini masih whip ya. Ingin bangkit tapi keinginannya terus-menerus ya. Tapi di sini Coffin ya bangkit, ya terpuruk, bangkit terpuruk ya. Demi sebuah kehormatan. Oke, kita lihat cerita lebih dalam supaya tahu apakah ini untuk kalian atau bukan ya. Kita lihat lagi lebih dalam. Di sini tapi diam-diam kok. Jadi semuanya kalian punya satu hubungan ya. Kalian ingin bangkit tapi tidak bilang. Mungkin udahlah, yang penting aku bangkit dulu. Hubungan ini mungkin bisa berjalan ya seperti biasanya.
bagaimanapun konsepnya, bagaimanapun ceritanya, yang penting dalam hati saya, niat saya untuk bangkit. Emangnya hubungannya kenapa sih? Nah ini Coffin, kartu bangkit lagi ya. Ingin bertransisi, ceritanya cuma itu teman-teman. Gak ada petunjuk lain masih. Oke, di sini ada. Oke, ingin move on, ingin melupakan. Karena mungkin yang teringat adalah hal-hal yang menyakitkan hati. Ini tentang hubungan perasaan tante. Tante. Ada yang batin saya tante ya. Batin saya tante ya. Pasti ada. Kenapa saya bilang tante? Ada yang berhubungan dengan seorang tante. Kenapa saya bilang tante? Aneh kan? Oke. Di sini ada beberapa yang masih marah-marah. Kemudian ada yang masuk dalam hubungan third party. Ada yang ingin bangkit, ingin meninggalkan, tapi masih takut ya. Ingin berpisah karena unsure of future. Jadi ada pesimisme terhadap hubungan dengan orang yang kalian pikirkan ya. Banyak di sini hubungan third party atau seseorang yang kalian pikirkan itu menghadirkan orang lain. Di sini ada kebingungan. Saya sama dia itu sebenarnya saling mengisi ya, sebenarnya bisa saling mengisi. Banyak kesamaan, sudah klik, sudah cocok gitu. Saya seperti berkaca sama dia, seperti kembaran jiwa gitu. Tapi aku gak nyaman. Tapi untuk meninggalkan saya kok masih belum bisa ya gitu. Hanya cerita itu saja. Kita lihat ya sosok seseorang yang kalian pikirkan seperti apa. Sosok seseorang yang kalian pikirkan seperti apa? Sosok seseorang yang kalian pikirkan. Orangnya sudah menikah atau kalian yang sudah menikah atau dua-duanya sudah menikah. Oke. Lanjut. Oke, ada yang hadir sebagai orang ketiga di dalam satu pernikahan atau cinta bersegi-segi. Masuk ke dalam cinta bersegi-segi, kemudian setelah menjalin hubungan, terpenjara, stres, tapi ingin bangkit gak bisa, ingin move on gak bisa. Itu ceritanya. Sosoknya adalah orang yang sudah memberi banyak hal. Juga termasuk memberi, membuka pintu hati kalian. Memberikan banyak perhatian, mungkin banyak memberi, walaupun gak mungkin sepele ya, tapi berharga menurut kalian. Oke. Di sini ada sosok. Oke. Beberapa sosoknya adalah orang-orang yang masuk dalam cinta segitiga bersegi-segi, sosok seseorang yang sudah menikah atau kalian yang sudah menikah, kemudian orang yang entah kalian ya bisa vice versa. Itu ada yang memberi lebih. Baik perhatian, baik mungkin berupa barang, materi ya. Dan sosok yang sekarang itu ingin kalian lupakan, justru kalian nggak bisa melupakan. Semakin ingin melupakan, semakin ingat. Ya, kemudian di sini ada mature woman, ya, sosok seseorang dengan energi feminin yang dewasa, bisa dia, bisa kalian,
Ini sosok-sosok yang muncul. Di sini ada yang sakit teman-teman ya, bisa sakit. Ini beberapa ada yang sakit secara mental juga, stres, saking stresnya. Ada juga beberapa yang memang secara fisik sakit, gitu. Bisa orang yang kalian pikirkan atau kalian. Nggak masuk semua bunda, nggak ada yang cocok, nggak gitu cerita kita, berarti nggak masuk ya. Ini bukan untuk kalian, seperti itu. Kalau kita lihat ini, sosoknya ini ya, ceritanya ini, kita lihat inisialnya untuk menguatkan ya. Oke, cukup ya. Q, H, P, W, E, S, U, Y, D, X, B, A, T. Di sini. Biar kelihatan. Oke. H, Q, P, W, E, B, T, S, U, Y, D, X, A. Itu. Inisialnya sebagai tambahan saja. Inisialnya ada ceritanya nggak cocok. Bukan untuk kalian. Karena ini general. Jadi acak, random sekali energinya. Maka dari itu kalau kalian ingin dibacakan ya personal untuk masalah kalian sendiri. Seperti itu. Dengan video call, bukan voice note, bukan chatting. Langsung interaksi, menarik kartu bersama. Seperti ini. Kita lihat ya, kondisi seseorang yang kalian pikirkan ini. Seperti apa saat ini. Kondisi seseorang yang kalian pikirkan. Orangnya sedang menahan gejolak rasa, sedang menguatkan diri. Dari apa? Dari tentang permasalahan tinggal meninggalkan. Move on. Ini kayaknya lebih ke kalian deh. Energinya justru ketarik kalian. Atau di sini dia meninggalkan atau enggak ya gitu ya. Satu sisi orang ini untuk meninggalkan itu berusaha atau kalian yang berusaha untuk meninggalkan. Tapi di sini kondisinya atau dia ini sudah tahu kalian mau meninggalkan dia dan dia berusaha kuat. Usahanya seperti apa ya? Oke. Saya di sini banyak menarik bukan sih dia, ini lebih banyak ke kalian loh. Ini ada sakit hati, kemudian pergi, berusaha kuat, ya, berusaha bangkit. Itu aja sih yang diberi. Oke, kerjasama. Oke. Di sini, oke, masih ada kebingungan antara pernikahan atau hubungan-hubungan yang legal dengan hubungan-hubungan yang terlarang. Bingung di sini. Mana yang harus ditinggalkan? Mana yang harus dipilih? Sementara, loh, kenapa saya taruh situ ya? Oh, sudah, berarti bottom of the deck-nya ya. Sama ini. Sementara gini loh, teman-teman. Kok saya melihat ada energi-energi kalau ada hubungan yang ada pasangan sahnya ya.
kok kayaknya ada info-info, ya energi-energi info yang bisa menyebabkan hubungan-hubungan tersembunyi itu bisa ketahuan. Nah, atau mungkin sudah ketahuan di sini. Makanya di sini banyak kebingungan. Udah nggak mau tapi sulit gitu. Apakah seperti itu teman-teman? Kita lihat lagi ya. Oke. Kondisinya berat untuk meninggalkan. Ada rasa sakit, sedih, berusaha menguatkan, masih mengawali, tapi nggak bisa meninggalkan. Itu terus kartunya. Energinya itu terus bulat di situ. Terus saya lihat sih, keinginan dia apa sih sebenarnya? Yang jelas, seseorang yang kalian pikirkan ini maunya meninggalkan atau tidak, gitu aja. Ya kan? Maunya meninggalkan atau tidak. Dia pilih yang mana gitu ya. Karena di sini ada ketidaktegasan. Kalian juga nggak tegas di sini. Saya lihat. Atau kalian sudah tegas tapi orang ini masih belum bisa. Jadi salah satu nggak tegas. Iya, kalau sudah sekian lama berhubungan, oke. Kalau saya lihat siapa yang punya pasangan, di sini ternyata lebih memilih pasangannya teman-teman. Tapi masih tetap kepikiran dengan orang lain. Oke. Usahanya keras. Jadi di sini orang ini berusaha keras untuk di jalan yang benar, gitu loh. Berusaha keras. Dan kalau saya lihat, memang secara finansial ini juga pengaruh teman-teman. Pengaruh. Oh iya, di sini ada energi-energi ketahuan teman-teman. Soalnya ketahuan. Mungkin kalau nggak ketahuan nggak akan berhenti. Kalau ketahuan baru berhenti. Terus siapa yang dia pilih? Pernikahannya, pasangan saya. Ya. Kemudian secara finansial terganggu sehingga dia juga mungkin nggak bisa berbagi. Oke. Tapi di sini tetap energinya masih nyatu teman-teman. Nggak bisa begitu saja meninggalkan. Paham ya? Nggak bisa begitu saja walaupun berusaha. Tidak semudah itu, Verguso katanya. Ya. Oke, berarti perasaannya cinta dong. Coba kita lihat, cinta nggak sih? Cinta nggak sih? Kalau saya lihat cinta lah, ternyata nggak bisa meninggalkan. Kepada kalian gimana perasaannya? Di posisi manapun kalian, ya, perasaan dia. Perasaannya masih cinta, masih berhasrat. Gairahnya masih besar sama kalian. Tapi karena dia stres, dia berusaha menyembunyikannya. Halangannya besar walaupun perasaannya, hasratnya besar. Ya. Kemudian dia orangnya merasa kesepian teman-teman. Sepi. Perasaannya besar sama kalian, tapi dia juga berat sama anak, mungkin punya anak. Atau mungkin kalian yang punya anak. Kemudian di sini dia lebih banyak menutupi perasaannya sih. Dan segala sesuatunya sekarang sudah berubah, teman-teman. Membuat sedih, ya. Perasaan cinta. Gitu. Simple ya bacanya. Memang gitu. Kemudian harapan dia apa? Harapanmu apa sih?
Apa yang dia inginkan? Kalau pilihan tadi ya, lebih kemana? Ke pasangan saya. Cinta segitiga lagi. Males deh. Kita lihat. Dia inginnya bisa melepaskan salah satu, ya. Ingin memilih salah satu harapan dia. Tapi nggak bisa, teman-teman. Dia stres, kemudian dia ini di sini juga apa itu namanya? Mikirin anak. Kemudian lebih berat ke anak. Jadi yang dipilih adalah yang ada anaknya, yang dia anaknya dia gitu. Oke, kemudian di sini ingin melepaskan salah satu yang ini ya. Tapi tetap masih ingin diberi kesempatan, harapannya bisa. Masih tetap berhubungan walaupun saat ini harus menarik diri sementara, mungkin ini ya ada energi-energi ketahuan. Dilabrak kah? Tapi di sini hanya energi menahan diri ya. Tapi keinginannya masih untuk nakal-nakal apa masih ada? Masih. Ini cuman rem aja. Semoga remnya nggak blong. Itu aja. Oke, kalau begitu untuk menghadapi ini, apa yang harus kalian lakukan? Ya, langsung saja pesan semesta. Kemana ya? Oke. Kita lihat pesan semesta. Mencolot, Rek. You are limitless. You can doing anything you choose. Apapun pilihan dia, apapun yang terjadi sama dia, apapun langkah yang dia ambil, apapun sikap dia terhadap kalian, kalian pun juga tidak terbatas kok. Kalian juga you can do anything you choose. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu pilih juga. Ya, tidak bergantung sama dia. Itu sih. Kemudian satu lagi. Jadi jangan dipikir, aku kalau gini nanti dia begitu. Nanti kalau aku begitu dia begini. Ruwet, gak selesai-selesai. Kalian harus bisa tegas untuk pilihan kalian juga. Ya. Beserta resiko dan konsekuensinya. Tergantung niat sih. Semuanya bisa. Be willing to express love. Express love to receive love. Kalau kalian cinta, kasih. Berikan kasih. Ya, supaya kalian juga bisa menerima kasih. Artinya begini, kalau dalam cinta bersegi-segi. Apapun ya, memang mungkin menyakitkan. Tapi kalau basicnya kalian itu, fondasi hubungannya itu adalah kasih. Kasih itu bukan cinta ya. Kalau menurut saya kasih itu yang tulus. Saya tulus, Bunda. Kalau tulus nggak pingin apa-apa. Harus imbang dong. Aku sudah memberikan banyak kebaikan. Masa dia tidak memberikan apapun? Minimal perhatian. Itu namanya sudah bukan masuk kasih. Kita memberikan, nggak minta apapun sudah. Mau dia gimana pun terserah. Yang penting kita baik, kita tulus, ikhlas. Nah, ya sulit, Bunda, kita manusia. Siapa orangnya nggak sakit hati? Iya sih. Tapi pesannya seperti itu. Bisa diambil, bisa tidak. Pesan semestanya gitu. Kalau kalian mengasihi seseorang ini, berikanlah cinta supaya kalian juga dicintai. Nggak harus dengan orang ini. Cinta itu bisa dari banyak hal. Cinta kasih itu. Simple acts of kindness. Kindness energize you and bring happiness to those around you. Di sini ya, jadi gini memang orang kalau sumpah banyak masalah, terutama kena perasaan. Itu segala sesuatu dalam hidup rasanya hancur ya. Segala sisi kehidupan terganggu. Biasanya itu ngaruh kemana-mana. Di sini sarannya, kalau kalian tetap pada energi seperti itu juga pengaruh sama sekitar. Termasuk ya itu orang ingin mengasihi, ya energinya itu akhirnya gak bisa masuk. Orang mau mengasihi, mau mencintai, gak harus lawan jenis teman-teman. Cintanya orang tua, cintanya kalau orang tua pasti kasih lah, ya.
Walaupun ada beberapa yang mungkin kasusnya khusus ya. Kasihnya siapa, teman, kayak sahabat, atau orang-orang terdekat lah. Orang jauh sekalipun bisa kasih sama kita. Jadi kayak orang bilang energi pengasihan ya, itu tergantung dari kitanya juga kok. Kalau kita orangnya baik, pasti banyak yang kasih gitu loh. Jadi baiklah teman-teman gitu loh. Jadilah orang yang baik ya. Baik lisannya, baik sikapnya, baik. Sarannya seperti itu. Apakah Bunda ngomong kayak gitu kayak Bunda baik aja? Enggak, saya juga nggak baik, saya cuma baca. Tugas saya cuma baca. Diambil monggo, nggak diambil nggak apa-apa. Wong ini bacaan general juga, ya kan? Lakukan sesuatu yang simple, yang sederhana saja. Untuk menunjukkan kebaikan kalian. Bukan untuk dipandang atau untuk validasi, oh iya memang kalian baik. Bukan. Tapi paling tidak, sekecil apapun kebaikan kalian, itu ada harganya. Ada nilainya. Kita nggak pernah tahu kan, kebaikan mana yang akan menolong kita nantinya. Jadi di sini sarannya adalah seterpuruk-terpuruknya kalian, nggak enaknya hati kalian atau suasana hati kalian, atau mungkin ada satu masalah yang seperti tadi saya bacakan. Jangan lupa berbuat baik. Paling tidak ya teman-teman. Gini kalau ngomong energi, di mana kita berbagi energi positif. Seperti saya ini baca tarot itu berbagi energi positif untuk saya. Bukan untuk memberikan kehaluan, ya, angan-angan, bukan. Makanya bacaan saya mungkin kadang-kadang nggak menarik. Ya. Untuk beberapa orang mungkin akan bisa membuka hati, membuka pikiran, membuka wacana. Ya. Untuk orang-orang tertentu, ya berarti memang energinya sefrekuensi dan energi saya bisa masuk. Nggak semua bisa masuk. Orang-orang dengan energi mungkin negatif, mungkin pasti kebanyakan menolak. Apaan sih? Gitu aja. Ah halu, ah ini, ah itu. Biasa itu memang seperti itu. Karena mungkin masih belum bisa menerima energi positif yang saya berikan. Sebenarnya kartu tarot ini adalah media saja. Untuk apa? Kayak orang secara keilmuan itu psikologi ya. Memberikan wacana-wacana positif. Tapi dengan media. Itu sih. Jadi kalau yang menganggap terawangan, ramalan, monggo silakan. Cocok Bunda sakti. Sebenarnya nggak ada yang sakti. Semua di alam semesta ini ada energinya teman-teman. Saya membaca energinya kartu. Ini perlambang-perlambang semua gambar ini. Perlambang alam semesta, tanda-tanda alam. Itu aja. Paham ya? Bisa dipahamin nggak? Itu. Jadi sarannya adalah sekecil apapun kebaikan lakukanlah teman-teman. Supaya paling tidak ya, itu bisa jadi obat untuk mungkin nggak ada, kalian mikirnya nggak ada kaitannya antara saya sumpek dengan hubungan, terus saya harus baik dengan tetangga, hubungan percintaan, apa gunanya saya baik sama tetangga? Kan nggak ada kaitannya. Ada teman-teman, setiap kebaikan itu ada nilainya, ada pahalanya, dan kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang akan menolong kita. Ya kan, paling tidak dengan kita walaupun kita sumpek baik sama orang, lumayan lah kalau kita diberikan kedamaian hati. Wah lumayan banget itu, perlu disyukuri. Oke, mungkin bacaannya kurang berbobot teman-teman, tapi saya nggak bisa ngarang untuk bisa membuat satu tayangan atau video yang menarik sehingga orang bisa happy. Nggak bisa, saya cuma tugasnya membaca supaya ilmu yang saya aplikasikan melalui video-video saya itu berkah untuk saya juga. Jadi saya nggak mau ngarang, apa adanya. Beberapa mungkin cocok, mungkin banyak yang nggak cocok, atau mungkin banyak yang suka. Tapi jangan lupa kalau yang suka dengan bacaan saya, jangan lupa di subscribe. Oke? Saya kira itu saja bacaan dari saya. Semoga bisa diterima, jangan ditelan mentah-mentah, tetap ditelaah. Jangan lupa ini adalah general, belum tentu untuk kalian ya. Kalau personal pasti untuk kalian. Memang energi kalian yang ditarik dibaca gitu. Oke. Terima kasih banyak dan semoga sehat. Sampai jumpa. Bye bye.